Ia memiliki harta yang cukup untuk membeli segalanya, kecuali ketulusan seorang wanita. Maka ia memilih hidup sebagai orang miskin, dan keputusan itu mengubah hidupnya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Sebelum kita masuk ke kisah penuh pelajaran ini, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini agar lebih banyak kisah inspiratif yang bisa kita bagikan bersama. Tidak ada seorang pun di kota itu yang tahu siapa sebenarnya Arman. Di mata orang-orang, Arman hanyalah pemuda kurus dengan pakaian lusuh, sepatu usang, dan motor tua yang sering mogok di pinggir jalan. Ia tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota, berdinding papan dan beratapkan seng berkarat. Namun kenyataannya, Arman adalah pewaris tunggal kekayaan keluarga Wijaya, salah satu keluarga paling berpengaruh di negeri itu. Ayahnya, Pak Surya Wijaya, adalah pengusaha besar yang memiliki pabrik, properti, dan investasi bernilai ratusan miliar. Sejak kecil, Arman hidup dalam kemewahan, mobil mewah, sekolah elit, dan lingkungan sosial kelas atas. Tapi semua berubah sejak ibunya meninggal. Di pemakaman ibunya, Arman menyaksikan sesuatu yang membekas dalam hatinya. Banyak orang datang bukan untuk mendoakan, melainkan untuk mendekat demi kepentingan. Wanita-wanita berdandan rapi menatapnya dengan senyum yang sama, senyum yang seolah berkata, "Dia calon suami sempurna." Sejak saat itu, Arman mulai membenci satu hal, cinta yang dibeli oleh harta. Beberapa tahun kemudian, ayahnya wafat. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Pak Surya berpesan, "Nak, kekayaan bisa membeli segalanya, tapi tidak bisa membeli hati yang tulus." Kata-kata itu menjadi luka sekaligus pedoman hidup Arman. Setelah pemakaman, Arman membuat keputusan yang membuat seluruh direksi perusahaan terkejut. Ia menyerahkan pengelolaan bisnis kepada profesional, menyimpan identitas aslinya, dan memutuskan hidup sederhana sebagai orang biasa. Bahkan, ia memilih menyamar sebagai pemuda miskin. Bukan karena ingin lari dari dunia, melainkan karena ia ingin menemukan istri yang mencintainya tanpa melihat harta. Hari-hari Arman berubah drastis. Ia bekerja sebagai karyawan serabutan, mengangkat barang di gudang, mengantar paket dengan motor tuanya, dan makan seadanya di warung kecil. Namun di balik wajah lelahnya, tersimpan rekening yang nilainya tak pernah habis. Setiap malam, Arman sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah masih ada wanita yang mau bersamaku jika aku tak punya apa-apa? Suatu sore, di sebuah pasar tradisional, takdir mulai bergerak. Saat Arman membantu seorang pedagang tua yang dagangannya terjatuh, ia bertabrakan dengan seorang gadis sederhana. Gadis itu mengenakan gamis polos, tanpa perhiasan mencolok, dan wajahnya memancarkan ketenangan. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, hati Arman bergetar. Bukan karena kekayaan, melainkan karena kesederhanaan yang tulus. Ia belum tahu bahwa pertemuan itu akan menguji penyamarannya, imannya, dan kesabarannya. Cinta tanpa nama. Sejak pertemuan di pasar itu, pikiran Arman tak pernah benar-benar tenang. Wajah gadis sederhana itu terus terbayang. Tatapannya yang bersih, gerakannya yang sopan, dan caranya tersenyum tanpa dibuat-buat. Namanya Aisyah. Ia tahu nama itu 2 hari kemudian, saat Arman kembali ke pasar dengan alasan membeli kebutuhan, padahal sebenarnya ingin melihat gadis itu lagi. Aisyah ternyata membantu ibunya berjualan sayur setiap sore sepulang mengajar di sebuah madrasah kecil. Ia bukan pedagang, bukan pula wanita yang hidup dari harta orang lain. Ia bekerja dengan tenang, sabar, dan penuh rasa syukur. Arman memperhatikan dari kejauhan. Tidak ada riasan berlebihan. Tidak ada ponsel mahal. Tidak ada tatapan yang memandang rendah orang lain. Yang ada hanyalah ketulusan. Hari itu, Arman memberanikan diri menyapa. "Assalamualaikum," ucapnya pelan. Aisyah menoleh dan tersenyum. "Waalaikumsalam." Senyum itu bukan senyum yang biasa Arman lihat di dunia lamanya. Mereka berbincang sederhana tentang cuaca,
pasar, pekerjaan, dan kehidupan. Arman sengaja tidak menyebutkan apapun tentang masa lalunya. Ia mengatakan dirinya hanya pekerja serabutan. Penghasilannya pas-pasan. Hidupnya sederhana dan penuh keterbatasan. Dan yang mengejutkannya, wajah Aisyah tidak berubah sedikit pun. Tidak kecewa. Tidak ragu. Tidak menjauh. Hari demi hari, Arman semakin sering datang ke pasar. Kadang membantu mengangkat karung, kadang sekadar menemani Aisyah membereskan dagangan. Ia menyadari satu hal penting, Aisyah tidak pernah menanyakan soal uang. Yang ia tanyakan adalah, apakah kamu sholat tepat waktu? Apakah kamu nyaman dengan pekerjaanmu? Apakah kamu bahagia dengan hidupmu sekarang? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah didapat Arman dari wanita-wanita masa lalunya. Namun ujian belum berhenti. Suatu sore, seorang pria datang dengan mobil mewah. Pakaiannya rapi, jam tangannya berkilau. Ia membawa bingkisan mahal dan berdiri di depan Aisyah. Aisyah, katanya percaya diri, aku serius ingin melamarmu. Aku siap menanggung hidupmu dan keluargamu. Arman yang melihat dari kejauhan, merasa dadanya sesak. Ia tahu, jika Aisyah menerima lamaran itu, semua penyamarannya sia-sia. Ia bukan takut kehilangan Aisyah karena miskin. Ia takut kehilangan Aisyah karena kebenaran belum terungkap. Namun jawaban Aisyah membuat Arman terdiam. Dengan suara lembut, Aisyah berkata, "Maaf, saya tidak mencari orang yang kaya. Saya mencari orang yang bisa menuntun saya ke surga." Pria itu terdiam. Ia pergi dengan wajah merah dan gengsi terluka. Arman menunduk. Hatinya bergetar. Namun justru disitulah ujian terberat dimulai. Ibunda Aisyah suatu hari berkata dengan jujur, "Men, kamu baik, tapi hidup itu butuh biaya. Ibu takut Aisyah akan susah kalau bersama kamu." Kata-kata itu menghantam Arman lebih keras daripada penolakan manapun. Ia bisa mengakhiri semuanya saat itu juga. Mengungkap identitas aslinya. Membuktikan bahwa ia mampu memberi segalanya. Tapi ia menahan diri. Karena ia tidak ingin dicintai karena siapa dirinya, melainkan karena siapa ia di hadapan Allah. Malam itu, Arman menangis dalam sujud. "Ya Allah, jika dia bukan untukku, jauhkanlah. Namun jika dia tulus, kuatkanlah aku untuk jujur pada waktu MU." Ia belum tahu bahwa di bab berikutnya, kesabaran itu akan diuji oleh rahasia yang hampir terbongkar. Rahasia yang retak. Hari-hari Arman mulai dipenuhi kegelisahan. Bukan karena lelah bekerja, bukan pula karena hidup sederhana, melainkan karena rahasia yang mulai menunjukkan retaknya. Sejak penolakan Aisyah terhadap pria kaya itu, nama Arman perlahan menjadi bahan pembicaraan. Bukan sebagai calon menantu idaman, melainkan sebagai pemuda miskin yang nekat bermimpi besar. Beberapa tetangga mulai berbisik. Kasihan Aisyah, cantik dan syalihah, tapi dekat dengan orang yang hidupnya saja belum jelas. Bisikan itu sampai ke telinga Arman. Ia mendengar, ia tahu, namun ia memilih diam. Suatu pagi, Arman mendapat telepon yang hampir membuat jantungnya berhenti. "Mas Arman, ini Pak Rudi dari kantor pusat. Mohon maaf mengganggu. Ada dokumen penting yang harus ditandatangani langsung oleh Anda." Arman terdiam. Ia lupa satu hal, dunia lamanya tidak sepenuhnya bisa ia tinggalkan. Dengan suara ditekan, ia menjawab, "Pak, saya sedang di luar kota. Kirim saja lewat kurir." Namun takdir tidak semudah itu. Siang hari, saat Arman sedang membantu Aisyah mengangkut sayuran, sebuah mobil hitam berhenti di pinggir pasar. Mobil itu terlalu bersih, terlalu mahal, terlalu mencolok. Seorang pria berjas turun, memandang sekeliling dengan bingung, lalu menatap Arman dengan wajah terkejut. "Mas Arman?" Dunia seperti berhenti berputar. Aisyah menoleh. Ibunya ikut menoleh. Beberapa pedagang memperhatikan. Arman cepat memotong. "Maaf Pak, Anda salah orang."
Pria itu terdiam sesaat, menatap wajah Arman lebih lama, lalu menunduk sopan. Maaf, mirip sekali. Mobil itu pergi, namun keraguan tertinggal. Aisyah menatap Arman. Kenapa orang itu terlihat mengenalmu? Arman tersenyum kaku. Mungkin aku mirip temannya. Jawaban itu tidak sepenuhnya meyakinkan. Sejak hari itu, Aisyah mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara bicara Arman yang rapi. Cara ia bersikap tenang di bawah tekanan. Cara ia memahami banyak hal yang tidak biasa untuk seorang pekerja serabutan. Dan malam itu, Aisyah berdoa lebih lama dari biasanya. Ya Allah, jika dia menyembunyikan sesuatu, tunjukkanlah. Aku tidak ingin mencintai dalam kebohongan. Sementara itu, Ibunda Aisyah mulai bersikap lebih tegas. Men, katanya suatu sore, ibu tidak melarangmu dekat dengan Aisyah. Tapi ibu ingin kejelasan. Kamu mau serius atau tidak? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari pisau. Arman menunduk. Ia ingin berkata, aku bisa menikahimu hari ini juga. Aku bisa membangun rumah besar. Aku bisa mengubah hidup kalian. Namun semua itu akan menghancurkan tujuan awal penyamarannya. Ia hanya berkata pelan, saya serius, Bu, tapi izinkan saya membuktikan dengan cara saya. Ibunda Aisyah menghela napas panjang. Waktu tidak menunggu. Nak. Malam itu, Arman kembali sujud. Air matanya jatuh ke sajadah. Ya Allah, aku takut jujur terlalu cepat, dan aku juga takut terlambat. Di sisi lain kota, Dewan Direksi Perusahaan Keluarga Wijaya mulai mencurigai sesuatu. Sudah terlalu lama tuan muda menghilang, kata salah satu dari mereka. Identitasnya harus diumumkan. Ancaman itu nyata. Dan Arman sadar. Bab berikutnya bukan lagi tentang menyamar, melainkan tentang keberanian menghadapi kebenaran. Saat kejujuran dipertaruhkan. Pagi itu terasa berbeda bagi Arman. Udara lebih berat. Langkahnya lebih lambat. Dan hatinya dipenuhi kegelisahan yang tak bisa lagi disembunyikan. Ia tahu, waktunya hampir habis. Di kantor pusat perusahaan Wijaya, keputusan telah diambil. Identitas pewaris tunggal akan diumumkan dalam acara peresmian proyek besar akhir pekan ini. Media akan hadir. Nama Arman akan kembali menjadi sorotan. Dan jika itu terjadi tanpa sepengetahuan Aisyah, maka semua yang ia bangun akan runtuh. Sore harinya, Arman menemui Aisyah di sebuah taman kecil tak jauh dari pasar. Tempat sederhana, bangku kayu tua, dan pohon rindang yang sering menjadi saksi percakapan mereka. Aisyah datang dengan wajah tenang, namun sorot matanya berbeda. Mas Arman, ucapnya pelan, aku ingin bertanya, dan aku ingin kejujuran. Jantung Arman berdetak keras. Aisyah melanjutkan, ada hal-hal tentangmu yang tidak biasa. Aku tidak menuduh. Aku hanya ingin tahu, apakah selama ini kamu jujur padaku? Hening. Angin berhembus pelan. Daun-daun berguguran. Arman menunduk lama. Tangannya bergetar. Saat itu ia sadar, kejujuran yang ditunda bukan lagi ujian kesabaran, melainkan ancaman kebohongan. Maafkan aku, katanya akhirnya. Aisyah menahan napas. Aku memang bukan orang miskin seperti yang kamu kira. Dunia Aisyah seakan berhenti. Apa maksudmu? Arman menatapnya lurus, tanpa senyum, tanpa topeng. Aku menyamar. Aku ingin dicintai bukan karena hartaku. Aku ingin tahu, apakah ada wanita yang mau bersamaku saat aku terlihat tidak punya apa-apa. Sun. Aisyah berdiri perlahan. Wajahnya pucat. Jadi, selama ini aku hidup dalam kebohongan. Tidak, jawab Arman cepat. Perasaanku padamu nyata. Keseriusanku nyata. Yang aku sembunyikan hanya kekayaanku. Air mata jatuh di pipi Aisyah. Aku tidak masalah kamu kaya atau miskin, katanya lirih. Tapi aku takut, jika awalnya tidak jujur, bagaimana dengan masa depan?
Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada penolakan manapun. Arman berdiri. Ia menunduk dalam-dalam. Jika kejujuranku terlambat, aku siap menerima konsekuensinya. Aku hanya ingin satu hal, kamu tahu siapa aku yang sebenarnya, dan kamu bebas memilih. Aisyah pergi tanpa menoleh. Hari-hari berikutnya menjadi hari terpanjang dalam hidup Arman. Ia kembali bekerja seperti biasa. Namun senyum Aisyah tak lagi menyambutnya. Ibunya bersikap dingin. Lingkungan mulai menjauh. Dan pada hari pengumuman besar itu, nama Arman Wijaya muncul di layar-layar televisi nasional. Pemuda kaya raya. Pewaris ratusan miliar. Tokoh muda inspiratif. Aisyah melihat itu dari layar kecil di rumahnya. Tangannya gemetar. Dadanya sesak. Ia tidak marah karena Arman kaya. Ia terluka karena kejujuran datang terlambat. Namun di dalam hatinya, sebuah pertanyaan mulai tumbuh. Jika ia tega hidup miskin demi kejujuran cinta, apakah aku tega menolaknya tanpa mendengar akhirnya? Jawaban itu akan datang di bab berikutnya. Keputusan di antara luka dan iman. Hari-hari setelah kebenaran terungkap menjadi hari yang sunyi bagi Aisyah. Ia tetap mengajar di madrasah. Tetap membantu ibunya di pasar. Namun hatinya tak lagi setenang dulu. Nama Arman kini dikenal semua orang. Tetangga yang dulu meremehkan, kini berbicara dengan nada berbeda. Orang-orang yang dulu memandang rendah, kini tersenyum penuh harap. Namun semua itu justru membuat Aisyah semakin gelisah. Ia merasa seolah berada di tengah pusaran dunia yang selama ini tidak pernah ia inginkan. Ibunya pun mulai bimbang. "Yah, ternyata dia orang besar," kata sang ibu pelan. "Kalau dia serius, hidupmu bisa jauh lebih mudah." Aisyah menunduk. "Ibu." Aisyah bukan takut hidup susah. Aisyah takut hidup tanpa kejujuran. Malam itu, Aisyah menangis dalam syalatnya. "Ya Allah, aku mencintainya, tapi aku terluka oleh caranya. Jika dia baik untuk imanku, lembutkanlah hatiku. Jika tidak, kuatkan aku untuk melepaskannya." Sementara itu, Arman berada di puncak dunia yang pernah ia tinggalkan. Undangan wawancara datang silih berganti. Rekan bisnis memujinya. Media menyebutnya pemuda visioner. Namun di balik jas rapi dan ruang rapat mewah, hatinya kosong. Ia menolak semua undangan pesta. Ia pulang ke rumah kontrakan kecilnya yang belum sempat ia tinggalkan. Di sanalah ia menulis surat. Bukan surat bisnis. Bukan surat pengumuman. Surat untuk Aisyah. Ia menuliskan semuanya. Ketakutannya akan cinta palsu, alasan penyamarannya, dan pengakuan bahwa ia siap kehilangan segalanya asal tidak kehilangan kejujuran di hadapan Allah. Ia tidak mengirimkan surat itu secara langsung. Ia menitipkannya pada Ibunda Aisyah bersama satu permintaan sederhana. "Saya tidak memohon diterima, Bu. Saya hanya mohon, jangan izinkan Aisyah menilai saya dari omongan orang lain." Ibunda Aisyah membaca surat itu dalam diam. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia melihat kekayaan Arman tidak sebagai harta, melainkan sebagai ujian besar. Beberapa hari kemudian, Aisyah meminta bertemu. Bukan di taman. Bukan di pasar. Ia memilih masjid kecil tempat mereka sering sholat berjamaah. Arman datang dengan pakaian sederhana. Tanpa pengawal. Tanpa kemewahan. Aisyah menatapnya lama. "Aku tidak butuh penjelasan panjang," katanya tenang. "Aku hanya ingin tahu satu hal." "Apapun," jawab Arman. "Jika suatu hari aku sakit, miskin, dan tidak lagi seperti sekarang, apakah kamu tetap memilihku?" Arman menunduk, lalu menjawab dengan suara bergetar. "Aku menyamar menjadi miskin karena takut dicintai karena hartaku. Jika suatu hari aku benar-benar miskin bersamamu, itu justru doaku yang dikabulkan." Air mata Aisyah jatuh. Namun ia belum menjawab. "Beri aku waktu istihara," katanya. "Karena keputusan ini bukan soal cinta saja,
tapi soal ibadah seumur hidup. Arman mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut menunggu. Karena ia tahu, jika cinta ini lahir dari iman, maka waktunya akan indah. Jawaban itu akan datang di bab terakhir. Cinta yang dihalalkan dengan kejujuran. Pagi itu, masjid kecil di pinggir kota dipenuhi cahaya lembut. Bukan cahaya kemewahan, melainkan cahaya ketenangan. Arman duduk di saf depan. Wajahnya tenang namun hatinya berdebar. Hari itu bukan hari bisnis, bukan hari pengumuman, melainkan hari jawaban doa. Aisyah datang bersama ibunya. Wajahnya teduh. Langkahnya mantap. Ia telah melakukan istikharah. Ia telah menimbang luka dan harapan. Dan ia telah menemukan jawabannya. Bukan di dunia, melainkan di dalam hatinya. Di hadapan imam dan keluarga sederhana, Aisyah menatap Arman. Aku tidak menerima masa lalumu yang menyamar, katanya jujur. Tapi aku menerima niatmu yang ingin menjaga ketulusan. Arman menahan air mata. Aku memilihmu, lanjut Aisyah, bukan karena hartamu, bukan karena namamu, tetapi karena keberanianmu untuk hidup sederhana demi mencari cinta yang halal. Akad nikah berlangsung sederhana. Tidak ada gedung megah. Tidak ada tamu penting. Tidak ada liputan media. Hanya doa, ijab kabul yang lancar, dan air mata syukur. Arman menyerahkan mahar sederhana, Al-Quran dan janji yang ia ucap dengan suara bergetar. Aku tidak menjanjikan hidup mewah, tapi aku menjanjikan kejujuran dan tanggung jawab. Aisyah menjawab dengan senyum tulus. Setelah menikah, Arman membawa Aisyah ke rumah kontrakan kecil itu. Bukan untuk selamanya, melainkan sebagai pengingat dari mana cinta mereka dimulai. Beberapa bulan kemudian, Arman mengajak Aisyah melihat dunia sebenarnya. Ia memperkenalkan perusahaan, aset, dan tanggung jawab besar yang ia emban. Namun satu hal yang tidak berubah, cara ia menatap istrinya, bukan sebagai perhiasan dunia, melainkan sebagai amanah dari Allah. Aisyah tetap mengajar, tetap sederhana, tetap menolak hidup berlebihan. Dan Arman belajar satu hal penting. Kekayaan sejati bukanlah seberapa banyak yang kita miliki, tetapi siapa yang setia berjalan bersama kita saat kita terlihat tidak punya apa-apa. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak lahir dari harta, tetapi dari kejujuran, iman, dan kesabaran. Jika niat kita lurus karena Allah, maka ujian seberat apapun akan berujung pada keberkahan.